Baru-baru ini pasukan Israel pasukan Israel menerjunkan jet tempur untuk membombardir istana kepresidenan Syria. Wow, luar biasa. Apakah Israel akan menjadikan Suriah atau Syriah seperti gajah? Apakah Israel akan meratakan Suriah sama seperti Lebanon, ya, Gaza dan lain sebagainya? Menarik ya untuk kita bahas. Jadi gini guys, kenapa Israel itu membombardir Suriah? Apa alasannya? Apakah karena Israel itu nggak suka dengan presiden Suriah yang baru? Apakah ada faktor lain? Kenapa bisa seperti itu? Dugaannya, motif daripada penyerangan daripada Israel ini adalah karena apa? Karena melindungi suku Druze, ya, suku Druze yang ada di Suriah. Jadi pemicunya karena presiden Suriah berpihak pada orang Suriah yang menculik pedagang berasal dari minoritas bernama suku Druze. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa suku Druze ini? Kenapa begitu penting bagi Israel? Kenapa Israel membela suku Druze yang ada di Syria ini? Padahal suku Druze yang ada di Syria ini jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Jumlahnya sangat minoritas ya, kurang lebih 10-15% ya, nggak nyampe kali ya. Jumlah populasi daripada suku Druze ini kurang lebih 1 juta di seluruh dunia ya. Tapi itu kan masih dibagi-bagi, ada yang di Israel, ada yang di Mesir, ada yang di Lebanon, ada yang di Syria dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Israel membela mati-matian suku Druze ini? Dan kita akan ngambil dari perspektif antropologi, kemudian dari perspektif fakta sejarah. Di video ini saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada kaum muslimin, saya tidak berpihak pada Kristen, saya tidak berpihak pada presiden Suriah dan lain sebagainya. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya benar-benar netral ya. Saya akan memberikan fakta yang pahit ya. Walaupun itu pahit, saya akan tetap memberikan. Yang penting saya harus jujur. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Suku Druze itu sebenarnya sudah ada sekitar 400 tahun tinggal di daerah dataran Golan. Sebagian mereka juga ada yang tinggal di Syria, kemudian ada yang tinggal di Lebanon dan lain sebagainya. Suku Druze ini sebenarnya kalau di Indonesia itu seperti suku Baduy ya. Suku yang tidak terlalu primitif sebenarnya, tapi sangat-sangat minoritas dan mereka itu punya budaya tersendiri ya, agamanya tersendiri ya. Apakah suku Druze ini menganut agama Islam? Enggak juga. Agama daripada suku Druze ini gabungan daripada beberapa agama ya. Agak mirip-mirip seperti Yahudi, agak mirip-mirip seperti Kristen, agak mirip-mirip seperti agama Katolik dan lain sebagainya. Agak mirip-mirip seperti Islam, Syiah ya. Biasa suku Druze ini disebut dengan penganut agama Islam Syiah ya. Jadi suku Druze ini punya hubungan yang sangat erat dengan Israel. Apa alasannya? Kok bisa? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu ketika Israel merebut dataran Golan. Nah, jadi kita flashback dulu beberapa tahun yang lalu ya, beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar beberapa puluh tahun yang lalu terjadi perang, biasa disebut dengan perang Yom Kippur ya. Jadi Yom Kippur ini perang antara Israel dengan beberapa negara ya. Jadi pada intinya Israel saat itu merebut dataran Golan dan dikeroyok oleh beberapa negara seperti Syria, Mesir, Lebanon dan lain sebagainya ya. Ada sekitar kurang lebih 6 negara ya, dan perang ini hanya berlangsung 6 hari dan ajaibnya Israel menang. Saya tidak berpihak pada Israel ya, tapi pada saat itu Israel itu menang karena apa? Karena
kekuatan intelijen daripada Israel sangat-sangat mumpuni, sangat-sangat ampuh. Mulai saat itulah Israel dikenal sebagai ya salah satu pasukan intelijen terkuat di dunia. Mulai saat itulah Mossad dikenali di seluruh dunia. Karena keberhasilan mereka memukul mundur, bayangkan ya, mereka dikeroyok oleh beberapa negara, bukan cuma satu negara, tapi Mesir, kemudian Syria, Lebanon, dan sebagainya. Tapi Israel tetap survive, bertahan. Itu saking luar biasanya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan? Saya tidak mengambil dari sudut pandang agama ya, tapi saya melihat dari sudut pandang fakta militer ya. Pada faktanya militer Israel itu sangat-sangat kuat, terutama intelijennya sangat-sangat kuat. Apakah karena diberkati oleh Tuhan sehingga fakta militer Israel itu sangat kuat? Saya tidak menerima jawaban-jawaban yang menurut saya itu yang dari sudut pandang agama ya. Saya berusaha mencari jawaban-jawaban yang saintifis ya, atau jawaban yang masuk akal. Pada intinya, orang Israel itu adalah orang yang suka belajar, suka membaca, sehingga mereka sangat cerdas, sangat pintar, dan mereka jago dalam dunia teknologi dan intelijen. Kemudian ya, pada saat Israel merebut dataran Golan, ya, di situ ada beberapa suku seperti suku Druze ya. Nah, suku Druze ini yang menjadi berubah ke warga negaraan Israel. Nah, dari semenjak saat itu Israel dengan suku Druze ini mereka punya hubungan yang sangat-sangat erat ya. Mereka punya hubungan yang sangat-sangat kuat ya. Dan salah satu ya petinggi, bukan salah satu ya, banyak petinggi daripada suku Druze ini yang jadi militer di IDF ya, menduduki jabatan-jabatan penting. Ya, kalau kita perhatikan pasukan Israel itu ya, kalau kita perhatikan itu kadang mereka punya pasukan yang berkulit putih ya, kemudian berkulit coklat, hitam. Jadi itu gabungan dari beberapa suku ya, seperti suku Druze ya, suku Arab ya, dan lain sebagainya. Ada berbagai suku di Israel ya. Jadi bukan cuma orang Yahudi doang ya yang ada di Israel ya, orang Arab juga ada di sana. Nah, ketika Israel merebut dataran Golan, maka orang-orang Druze yang ada di dataran Golan itu mereka bergabung dengan Israel. Dari situ kedekatan antara Israel dengan suku Druze ini. Nah, karena suku Druze ini sangat punya ya andil dalam pertahanan militer Israel ya, pejabat-pejabatnya juga banyak dari suku Druze ya. Kemudian tentara mereka juga sangat setia terhadap Israel, maka Israel sangat bersimpatik untuk melindungi suku Druze. Nah, karena mereka punya kedekatan antara Israel dengan suku Druze ini, maka ketika suku Druze itu konflik di Suriah, ya, di mana Presiden Suriah saat itu ya tidak berpihak pada suku Druze. Adalah masalah di sana. Masalah apa itu? Masalah penculikan ya. Ada satu orang pedagang dari suku Druze yang diculik oleh orang Suriah, dan Presiden Suriah sepertinya berpihak ya. Ya mirip-mirip seperti yang terjadi di Konoha lah ya. Misalnya nih ya, di Konoha ada terjadi konflik misalnya. Dan presiden di Konoha itu dan polisi di Konoha itu tidak berpihak pada minoritas. Ya mirip-mirip seperti di Konoha lah. Misalnya ada kasus intoleransi misalnya, persekusi, rumah ibadah dan sebagainya. Presiden Konoha itu seakan-akan berpihak dan polisi di Konoha itu berpihak. Nah, mirip-mirip seperti itu. Nah, karena itu Presiden Israel nggak terima, ya Netanyahu nggak terima, berani-beraninya Presiden Suriah, bukan Israel ya, Presiden Suriah itu berpihak pada orang-orang Suriah. Kenapa dia sebagai presiden tidak netral aja? Harusnya dia netral sebagai presiden. Itu bukan presiden yang bagus, itu presiden laknat, itu presiden radikal, sehingga ya Netanyahu memerintahkan pasukan IDF atau pasukan Israel itu untuk membombardir kantor presiden Syria. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa
pasukan Israel bisa seenak jidat gitu memasuki langit Syria, bisa jet tempurnya di sana bermain-main. Nggak kaleng-kaleng guys. Jumlah orang yang tewas ya saat Israel memborbardir Syria ini kurang lebih 300 orang, bayangkan ya. Itu jumlah yang sangat banyak guys. Jadi itu artinya kalau kita berpikir secara logis, pertahanan daripada Syria itu sangat-sangat lemah sekali guys. Sangat-sangat lemah sekali. Bayangkan ya, pasukan IDF atau pasukan Israel itu lalu lalang di kantor kepresidenan atau istana presiden daripada Syria. Itu artinya sangat-sangat lemah pertahanan daripada Syria ini. Nah, bagi teman-teman muslim yang nonton video ini, mohon maaf ya, saya tidak memojokkan agama Islam ya, walaupun ya di sana itu ya terjadi perang antar suku ya. Ini sebenarnya perang antar suku, bukan antar agama ya. Karena suku Druze ini rata-rata Syiah ya. Walaupun di Indonesia itu Syiah itu kan nggak terlalu didukung ya. Ya. Karena apa? Karena ya ada sejarah panjang antara Sunni dan Syiah. Di Indonesia kan rata-rata Sunni ya. Jadi sebenarnya ya kita itu umat muslim yang ada di Indonesia itu nggak boleh berpihak ya. Kita harus netral ya. Sementara di Indonesia saya melihatnya berpihak ya terhadap presiden Syria. Israel itu sesat. Jangan seperti itu ya. Kita harus benar-benar netral. Kita harus mengetahui apa dulu motifnya. Motifnya apa? Karena presiden Syria berpihak. Kepolisian daripada Syria berpihak. Makanya terjadi konflik di sana. Ya, penculikan terjadi di sana. Pertama, pedagang dari suku Druze yang ada di Syria itu diculik. Kemudian mereka membalas ya. Begitulah kalau kepolisian itu tidak netral. Jadi inti daripada permasalahan ini kenapa terjadi perang suku di sana ya, suku Syria ya atau suku Arab yang Arab Badui ya biasanya disebut dengan Arab Badui yang ada di Syria itu perang dengan suku Druze yang ada di Syria. Jadi itulah pentingnya polisi harus netral ya. Di Indonesia juga seperti itu ya, nggak boleh berpihak ya, nggak boleh berpihak pada suku tertentu, kepada ras tertentu, pada agama tertentu, nggak boleh. Tapi saya melihatnya ya, mudah-mudahan ya. Tapi ya sebenarnya saya pengen bikin satu video khusus bahas ini ya. Bahas tentang polisi yang ada di Konoha. Di mana beberapa minggu yang lalu terjadi pengrusakan rumah di Cidahu. Saya melihatnya justru Kapolsek ya. Oknum Kapolsek. Ya, saya sangat benci mengatakan oknum. Ya, padahal polisi di Konoha itu sebenarnya bukan oknum lagi. Oknum nggak mungkin rame-rame kan. Polisi di sana itu nggak cuma satu orang kan. Nah, yang jadi permasalahan justru polisi di Konoha tidak netral. Dan itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi di Syria. Makanya saya itu sangat menyayangkannya. Kenapa polisi di Konoha itu terjangkit penyakit yang bernama radikalisme. Ini namanya radikalisme berpihak pada agamanya. Ya mungkin saja yang terjadi di Syria ini ya mereka perang suku karena apa? Karena mereka berpihak. Nggak boleh sebenarnya. Polisi itu nggak boleh berpihak. Kalau polisi sudah berpihak maka negara akan tinggal kehancuran. Dan ini yang memicu kemarahan daripada Israel ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya tidak berpihak pada Israel ya. Saya berpihak pada kebenaran gitu. Ada sebab dan akibat. Sama seperti kasus gajah misalnya. Pakai H ya. Gajah versus Israel. Kenapa Israel memerangi gajah? Karena masyarakat Israel itu ditawan. Ya, karena masyarakat Israel itu disandra. Ya udah lepasin aja kalau nggak mau diperangi. Cukup simpel kan? Ya, hal sepele seperti ini, hal sederhana seperti ini susah dipahami oleh warga Indonesia. Saya nggak tahu kenapa ya, kenapa warga Indonesia itu kebencian ya. Terus saja ya menanamkan kebencian. Padahal ini cukup sederhana sebenarnya, masalahnya cukup simpel ya. Dan itu yang perlu kita petik dari konflik yang ada di Syria ini ya. Kemudian ya, kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa Israel itu merebut dataran Golan? Nah, ini pembahasan yang sangat panjang sekali ya. Ada beberapa perspektif ya. Saya tidak berpihak pada Israel ya, saya tidak berpihak pada
Yahudi ya, saya berpihak pada kebenaran. Jadi gini guys ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen. Alasan Israel itu sebenarnya cukup tidak masuk akal. Kenapa dia memperebutkan dataran Golannya? Ini nggak ada hubungannya dengan agama ya, walaupun ya dikait-kaitkan. Netanyahu sebenarnya mengait-kaitkan masalah ini dengan agama ya. Ya, dia sering mengambil dari teks-teks kitab suci ya, kitab suci agama Yahudi ya. Sebenarnya alasan Israel merebut dataran Golan itu ya beberapa puluh tahun yang lalu pada perang Yom Kippur ya. Sebenarnya cukup sederhana, yaitu untuk pertahanan. Ya, karena dataran Golan itu berada di perbatasan dan posisinya sangat tinggi. Mereka khawatir ya, orang-orang Israel itu khawatir ada serangan dari sana gitu. Ya, mirip-mirip seperti Ukraina sama Rusia. Ya, mirip-mirip seperti itu. Ya, pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Makanya Netanyahu menyerang dataran Golan dan merebut dataran Golan. Biar apa? Biar Israel aman. Itu tujuan daripada Israel. Cukup sederhana sebenarnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan bukan milik daripada Israel, oh itu bukan tanah daripada Israel, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Abraham ya terhadap Israel juga, itu kan sebenarnya ahistoris ya. Apa itu ahistoris? Ahistoris itu tidak terkonfirmasi ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Abraham itu tidak ada ya, tapi tidak terkonfirmasi, bukan termasuk fakta sejarah. Ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu, saya tidak berpihak pada Muslim, saya tidak berpihak pada Kristen, saya berpihak pada kebenaran. Jadi sebenarnya Israel memperebutkan dataran Golan itu sebenarnya alasannya sungguh tidak masuk akal sebenarnya ya. Tapi saya tidak berusaha mencampuri urusan mereka, itu kan urusan mereka sebenarnya. Itu konflik saudara sebenarnya. Kita sebagai warga Indonesia nggak boleh sebenarnya mencampuri masalah ini. Ya, kalau tetangga kita itu berantem, sebenarnya Indonesia dengan Israel itu nggak tetangga guys, itu jauh banget ya sebenarnya. Kalau mereka berantem dengan ya negara-negara di sekitar mereka itu ya, itu urusan mereka, bukan urusan kita sebenarnya. Kita harus fokus pada negara kita sebenarnya. Ya, jadi Israel merebut dataran Golan itu asal muasal kedekatan Israel dengan suku Druze ya. Itu asal muasalnya, dan ini semacam balas budi ya, karena banyak petinggi-petinggi daripada IDF yang berasal dari suku Druze ya, dan suku Druze juga mewajibkan wajib militer ya. Suku Druze itu salah satu suku paling setia ya, paling setia terhadap pemerintahan Israel. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha, salam rasional.